Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kania dan dua teman saya yaitu Haura dan Aulia. Kami merupakan kelompok 12 Humas Korporasi. Nah, di video kali ini kami akan mencoba menjelaskan salah satu strategi manajemen isu dari Coca-Cola, salah satu brand global yang besar, mengenai Coca-Cola Amatil Indonesia. Nah, bagaimana sih Coca-Cola ini memanajemen isu lingkungan melalui Coca-Cola Amatil Indonesia? Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai PT Coca-Cola Amatil Indonesia. Kalau bicara soal Coca-Cola nih, pasti identiknya dengan minuman bersoda yang menyegarkan. PT Coca-Cola Amatil Indonesia adalah bagian dari Coca-Cola Europe Pacific Partner, salah satu perusahaan pembotolan minuman terbesar di dunia loh. Nah, Coca-Cola sendiri ini pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 1927. Pada saat itu yang diimpor dari luar negeri. Tapi kapan sih pabriknya pertama kali didirikan Indonesia? Itu tepatnya pada tahun 1932 di Batavia yang saat ini dikenal dengan kota Jakarta. Namun 1992, perusahaan pembotolan asal Australia mengambil alih pengelolaan bisnis Coca-Cola di Indonesia. Nah, sejak saat itu, nama PT Coca-Cola Amatil Indonesia resmi digunakan hingga saat ini. Dan banyak berkembang di Indonesia dan banyak juga yang membuka pabrik di Indonesia. Saat ini, Coca-Cola Amatil Indonesia mengoperasikan 8 pabrik utama di Indonesia. Seperti adanya Cibitung, Medan, Semarang, dan lain sebagainya. Dengan dukungan lebih dari 12.000 karyawan, Coca-Cola Amatil Indonesia memproduksi, mendistribusikan, dan memasarkan berbagai produk Coca-Cola di Indonesia sendiri. Berbicara soal produk Coca-Cola, mungkin telah menjadi primadona ikonik dan bahkan telah menjadi sebagai top main nih bagi minuman bersoda. Udah pasti nih top mainnya Coca-Cola. Tapi tunggu dulu, Coca-Cola Amatil tidak hanya memproduksi Coca-Cola saja. Ada Sprite dengan rasa lemon lime yang segar, lalu Fanta yang terkenal dengan rasa buah-buahan dan warna yang ceria. Nah, bagi kamu yang tidak suka dengan minuman bersoda, si PT Coca-Cola Amatil ini juga menyediakan seperti minuman non-carbonara atau non-karbonasi seperti adanya pecinta teh Minute Maid, Fresh Tea, bahkan ada juga Nutribus dan lain sebagainya. Nah, akhir-akhir ini Coca-Cola Amatil Indonesia juga memproduksikan suatu produk minumannya yang mendukung gaya hidup sehat dengan menghadirkan minuman rendah kalori seperti Coca-Cola Zero Sugar dan Sprite Zero Sugar. Coca-Cola juga memiliki komitmen yang kuat terhadap program keberlanjutan. PT Coca-Cola Amatil Indonesia juga memiliki komitmen yang besar terhadap keberlanjutan melalui berbagai program yang mananya nanti itu bisa berdampak positif terhadap masyarakat. Jadi salah satu fokus utamanya yaitu mengurangi limbah plastik. Nah, World Without Waste. Nah, itu nama programnya, yaitu melalui program ini Coca-Cola menargetkan untuk mengumpulkan dan mendaur ulang setiap botol atau kaleng yang mereka produksi setiap tahunnya. Setelah itu mereka juga menerapkan program Water Stewardship, yang mana perusahaan memastikan setiap liter air yang mereka gunakan dikembalikan ke alam dan masyarakat dengan kualitas yang lebih baik. Jadi Coca-Cola juga telah membantu ribuan keluarga di Indonesia untuk mendapatkan akses air yang bersih melalui proyek konservasi dan pembangunan lainnya. Dan setelah itu, tidak hanya dalam lingkungan, tapi juga mereka mempunyai program pemberdayaan komunitas, yaitu Coca-Cola Forest. Salah satu contohnya di mana mereka menanam ribuan pohon sekitar tahun 2023. Jadi mereka menanam ribuan pohon di sekitar area pabrik, sekaligus melibatkan masyarakat dalam pelatihan pertanian berkelanjutan. Dalam bagian ini, saya akan membahas bagaimana Coca-Cola menerapkan strategi inovasi keberlanjutan produk, dampaknya bagi perusahaan, serta cara mereka menarik perhatian audiens dan membangun engagement melalui platform digital. Coca-Cola menjalankan berbagai strategi keberlanjutan untuk produk mereka. Seperti yang pertama yaitu penggunaan kemasan ramah lingkungan. Coca-Cola telah meluncurkan botol plastik yang 100% dapat didaur ulang. Bahkan beberapa menggunakan bahan dari plastik daur ulang.
Yang kedua ada teknologi produksi yang efisien. Perusahaan memanfaatkan teknologi canggih untuk mengurangi emisi karbon selama produksi. Program World Without Waste, yaitu target ambisius untuk mengumpulkan dan mendaur ulang setiap botol atau kaleng yang mereka produksi pada tahun 2030. Inovasi ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mencerminkan komitmen Coca-Cola terhadap masa depan yang lebih hijau. Strategi ini membawa banyak dampak positif, antara lain. Yang pertama yaitu kepercayaan konsumen. Konsumen semakin menyukai merek yang peduli terhadap keberlanjutan, sehingga ini memperkuat loyalitas pelanggan. Yang kedua, efisiensi biaya. Dengan proses daur ulang dan efisiensi energi, Coca-Cola berhasil mengurangi biaya operasional. Yang ketiga, citra perusahaan yang kuat. Coca-Cola menjadi salah satu contoh terbaik perusahaan global yang mengintegrasikan keberlanjutan dalam bisnis inti mereka. Sebagai bukti, kampanye keberlanjutan mereka telah mendapatkan penghargaan internasional dan memperkuat posisi Coca-Cola sebagai merek yang relevan dan bertanggung jawab. Lalu bagaimana Coca-Cola menyampaikan inovasi ini kepada audiens? Mereka menggunakan strategi digital seperti yang pertama, storytelling yang inspiratif. Coca-Cola rutin membagikan cerita di media sosial seperti proses produksi ramah lingkungan atau program daur ulang mereka. Kolaborasi dengan influencer dan komunitas. Itu adalah hal yang kedua yang mereka lakukan. Mereka bekerja sama dengan tokoh berpengaruh untuk menyebarkan pesan berkelanjutan ke audiens yang lebih luas. Yang ketiga ada konten interaktif. Coca-Cola menggunakan video pendek, polling di Instagram, dan tantangan daur ulang di platform seperti TikTok atau YouTube mereka untuk melibatkan konsumen secara langsung. Sehingga konsumen merasa bahwa mereka diikut sertakan dalam program berkelanjutan ini. Hasilnya, kampanye ini berhasil meningkatkan engagement dan memperkuat citra Coca-Cola sebagai merek yang inovatif dan peduli lingkungan. Coca-Cola telah membuktikan bahwa keberlanjutan dan inovasi adalah kunci untuk tetap relevan di pasar sekaligus berdampak positif bagi lingkungan. Dengan strategi yang tepat, mereka tidak hanya menarik perhatian audiens, tetapi juga membangun hubungan yang lebih mendalam dengan konsumen mereka. Jadi mari kita dukung inisiatif ini dan jadilah bagian dari perubahan. Terima kasih sudah mendengarkan materi yang ingin saya sampaikan terkait strategi dari Coca-Cola ini dalam ruang digital. Baik, terima kasih. Nah, jadi dari berbagai penjelasan teman-teman saya tadi dapat kita simpulkan bahwa Coca-Cola ini tuh nggak main-main dalam komitmennya untuk menjaga isu lingkungan yang ada di Indonesia. Salah satunya mereka itu membangun pabrik Amatil Indonesia guna membangun pabrik daur ulang plastik pertama di Cikarang. Nah, pabrik ini itu akan mengolah sampah plastik terutama botol plastik bekas jadi bahan baku baru yang bisa digunakan sebagai produksi kemasan Coca-Cola yang lainnya. Apa sih dampak positif dari pabrik ini? Nah, dalam menjaga bumi Coca-Cola Amatil Indonesia apa sih dampak positif dari pabrik ini? Dengan pabrik ini Coca-Cola berencana untuk mengurangi dampak dari sampah plastik yang sudah terurai. Mereka juga berfokus untuk meningkatkan keberlanjutan dalam proses produksi dan distribusi. Nah, kontribusi ini juga berperan untuk masyarakat Indonesia, di mana pabrik ini juga membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat dan warga-warga yang ada di sekitaran pabrik. Jadi Coca-Cola itu benar-benar serius dalam membangun komitmennya untuk mengurangi limbah lingkungan yang ada di Indonesia. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.